Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk hari ini kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam pembelajaran daring dalam keadaan sehat. Saya ucapkan pula untuk anak-anak, saya ucapkan juga semoga di pandemi COVID ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya mengingatkan dalam mencegah menyebarnya COVID, kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan yang sudah kita jalankan selama ini. Yang penting adalah sering mencuci tangan. Ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Untuk materi pagi ini yang akan Ibu sampaikan masih melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya tentang teknik pengolahan pangan, dan nanti akan dilanjutkan dengan membuat perencanaan. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang pengertian, kemudian manfaatnya dan karakteristiknya untuk menghasilkan makanan yang lebih bercita rasa tinggi dan mempunyai rasa yang lain. Kita bisa mengolah dengan teknik pengolahan yang bisa kita lakukan di rumah. Adapun macam-macam teknik pengolahan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, yaitu panas basah atau MOSHED. Panas basah atau MOSHED itu adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Yang kedua adalah panas kering atau disebut dry cooking, mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas pengertiannya satu persatu. Yang pertama tadi yaitu boiling atau merebus. Tentunya kalian sudah sering melakukannya di rumah ketika kalian membantu ibu kalian memasak, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan atau dalam air yang telah panas. Untuk air mendidih biasanya mempunyai suhu 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah poaching atau merebus dengan api kecil, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih atau 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut. Yang ketiga adalah braising atau menyetuk. Braising ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak, dan aroma yang keluar akan menyatu dengan cairannya. Untuk yang selanjutnya yaitu stewing atau menggulai, mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang agar aroma dari
bahan masakan keluar dengan sempurna. Mungkin salah satu contohnya memasak kare, ya, memasak gulai, itu salah satu contoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu steaming atau mengukus, adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Contohnya membuat sayuran untuk pecel, ya, itu lebih baik dikukus daripada direbus, karena kalau direbus itu nanti gizi yang ada itu larut dalam air dan sedangkan kalau dikukus itu nanti akan tetap terjaga gizinya. Selanjutnya yaitu teknik mengetil, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan tim coklat. Selanjutnya teknik pengolahan yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau biasa disebut dengan dry red cooking. Yang pertama yaitu deep frying. Deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Yang kedua yaitu shallow frying, adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan dadar. Bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Ini contohnya misalnya menggoreng telur. Yang ketiga adalah saute. Saute di sini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Selanjutnya yang keempat adalah baking. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Ada 3 metode, yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Yang kelima adalah grilling. Grilling adalah mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill ini sekitar 292 derajat Celcius. Tahapan pembuatan pengolahan. Untuk tahapan pembuatan pengolahan ini nanti sekaligus akan menjadi tugas kalian untuk membuat perencanaan praktek. Yang pertama yaitu tahapannya perencanaan. Perencanaan di sini adalah identifikasi kebutuhan mengenai menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok atau keluarga saat ini untuk ide gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Ide gagasan contohnya membuat atau merancang atau pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Langkah kedua yaitu pelaksanaan atau pembuatan. Ini meliputi persiapan. Persiapan di sini merencanakan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan, alat, dan pengolahan
pengelupasan, pencucian bahan. Yang kedua yaitu proses pembuatan, atau di sini meliputi bisa keselamatan kerjanya dan hal khusus lainnya, misalnya kerjasama kalau kita prakteknya kelompok. Langkah selanjutnya adalah penyajian atau pengemasan. Di sini meliputi wadah penyajian dan estetikanya, yaitu pantas hendak. Misalnya salad itu harus disajikan pada alat saji apa, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu wadah atau kemasan dan estetika serta kesehatan. Ini kita harus benar-benar higienis karena akan kita konsumsi. Selanjutnya tahapan berikutnya adalah evaluasi, meliputi merasakan hasil atau produk pengolahan pangan tersebut, misalnya membuat salad ya. Kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Untuk langkah selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang membuat perencanaan ketika kalian nanti akan memulai atau akan praktek. Perencanaan di sini kalian pertama harus menentukan resep. Resep itu apa sih anak-anak? Resep adalah judul masakan, kemudian ada bahan. Bahan di sini harus ada banyaknya seberapa. Yang selanjutnya adalah cara mengolah atau pembuatannya. Untuk perencanaan selanjutnya, setelah kalian menemukan atau mencari resep, kalian harus membuat tabel untuk perencanaan bahan yang dibutuhkan. Di sini nanti itu ada contohnya, nanti kalian bisa mengisi kolom tersebut ya. Ini bisa kasih contoh pada saat praktek membuat salad misalnya. Bahan yang dibutuhkan adalah berupa buah-buahan. Itu kalian tulis satu persatu. Misalnya buah pepaya kalian butuh berapa, ditulis perkiraan harganya berapa. Buah melon misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan alat yang dibutuhkan pada saat kalian praktek, yaitu meliputi tabel juga. Di situ ada nama alat, karakteristik dan jumlah alat yang dibutuhkan. Alat di sini mulai dari alat persiapan, alat pengolahan kalau kalian butuh, dan terakhir alat penyajian. Ini nanti kalian buat ya. Itu ada contohnya. Terus kalian foto, kalian kerjakan di kertas folio, difoto, kemudian dikirim ke guru mata prakarya kalian masing-masing. Untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.